Bayangkan bagaimana reaksi cyanida demikian cepat. Dia 900 kali kecepatan reaksi dengan oksigen. Kalau kita bandingkan dengan standar hemoglobin take in O2, kemudian release CO2. Coba bayangkan sekarang cyanida masuk 900 kali kekuatannya ketika bereaksi dengan hemoglobin. Baik. Nah, berarti kecepatan terproses ya, bagaimana ya katakanlah definitif Mirna sudah tidak ada, itu menghentikan semua proses metabolisme. Jadi bagaimana kita bisa cari di hati, di lambung, di hati atau di ekskresi yang lain, di kuku, di rambut, bahkan di urin, di ekses sudah berhenti. Tetapi ada yang menarik kalau kita mau kejar. Datangnya dari siapa peminum kedua, walaupun kecil, yaitu Hani. Nah kalau Hani yang dikejar, dicari darahnya, urinnya, atau fesesnya, sangat mungkin ada cyanida atau CNS dari hasil metabolisme karena orangnya masih hidup. Walaupun waktu itu cuma hanya sekedar di lidah saja, betul, kemudian langsung diludahkan atau dimuntahkan. Nah, kalau dimuntahkan tidak bisa deteksi. Tapi kalau sempat diminum, ya itu bisa deteksi. Untuk kadar 0,2 mg kemudian negatif di hati dan empedu. Ini karenakah sudah meninggal dunia pada saat tiba? Ya. Ini juga menjadi proses yang ada saling keterkaitan. Negatif ini muncul karena pada saat itu Mirna dibawa ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Ya. Itu betul? Ya, betul. Berarti ketika meninggal dunia itu kan dalam hitungan menit sebelum sampai pun udah meninggal. Berarti semua proses metabolisme terhenti. Ketika proses metabolisme terhenti, maka tidak terjadi lagi distribusi lebih jauh sampai ke hati misalnya. Dan ingat, kita punya dua organ tubuh untuk membersihkan racun. Satu hati, yang kedua ginjal. Hati adalah semua zat yang larut dalam lemak, sedangkan ginjal yang larut dalam air. Jadi kalau dia masih berupa CN, artinya CN-, cyanida, dia akan dicerna, didetoksifikasi di dalam bukan di hati, tapi ada dua ya, ada ginjal dan empedu. Ya, ginjal, hati larinya ke empedu. Tapi kalau ginjal yang larut dalam air. Nah ini dua-dua bisa diperiksa kalau masih dalam keadaan hidup. Betul. Nah, artinya kalau waktu itu ada permintaan otopsi dan kemudian keluarga enggan memproses lebih lanjut untuk otopsi, sebenarnya otopsi itu sia-sia dong kalau misalnya memang betul-betul diotopsi karena semua sudah dalam keadaan meninggal dunia, tidak aktif kembali organ tubuhnya. Tapi semua proses kan masih berlanjut. Berhenti di lambung katakanlah. Nah, berarti kita telusuri aja dalam waktu menit tadi metabolisme apa proses yang terjadi intake di dalam tubuh Mirna, ya itu bisa ditelusuri. Apakah di usus sampai sebelum masukin atau sampai di kerongkongan atau sampai ke ginjal saja, itu bisa ditelusuri. Jadi memang fungsi otopsi itu ingin menetapkan banyak hal. Satu, status kematiannya di mana, apa penyebabnya, berapa kadar yang akan mempengaruhi kematian itu, dan seterusnya. Kasus kematian cyanida itu hitungannya hampir boleh dikatakan tidak lebih dari 5 menit sudah selesai. Untuk mengambil sebuah kesimpulan, apa yang Anda lihat dari semua proses persidangan, melihat dari kasus kematian dari Mirna? Saya terusik sekali karena bidang saya adalah kimia, pernyataan bahwa kalau tidak ada tiocyanat dalam metabolisme, maka tidaklah membuktikan adanya cyanida. Sekali lagi, proses metabolisme cyanida menjadi tiocyanat adalah proses 4 jam. Metabolisme itu paling cepat 4 jam. Bayangkan, artinya orang itu harus bertahan hidup selama 4 jam baru kita bisa deteksi metabolisme itu. Nah ini hanya terjadi mereka yang keracunan cyanida secara sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Maka mekanisme metabolisme itu bisa deteksi. Sedangkan untuk Hani tidak mungkin itu deteksi. Begitu.